Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 kelas penganggaran perusahaan C S1 Manajemen UPN-VJ akan memaparkan hasil diskusi kami terkait anggaran pemasaran dan administrasi umum. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Alda Chandra Ningtyas dengan NIM belakang 060, Alexandra Putri Rosari dengan NIM belakang 064, dan Adelia Putri Mulyanda dengan NIM belakang 066. Tanpa berlama-lama lagi, kami akan memulai presentasi subtopik pertama yang dibawakan oleh rekan saya. Kepada Alexandra, dipersilakan. Baik, terima kasih Alda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anggaran parsial. Next. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari anggaran parsial itu sendiri. Anggaran parsial merupakan salah satu metode penganggaran yang digunakan oleh suatu perusahaan yang lingkupnya spesifik dan jangkauannya definit. Nah, dalam anggaran parsial, setiap divisi menyusun budget mereka secara independen. Next. Nah, biasanya ada beberapa alasan nih kenapa sih perusahaan menggunakan anggaran parsial ini dalam penyusunan anggarannya. Nah, alasan yang pertama adalah karena perusahaan tidak mempunyai sumber daya manusia yang mumpuni untuk membuat anggaran secara menyeluruh. Lalu anggaran yang kedua karena tidak adanya data-data informasi yang komplit dalam setiap divisi. Dan alasan yang ketiga karena perusahaan tidak memiliki dana yang cukup guna membuat anggaran secara lengkap. Untuk next slide akan dijelaskan oleh rekan saya Adel. Produksi. Definisi anggaran non-produksi. Penyusunan anggaran non-produksi termasuk contoh dari anggaran parsial perusahaan. Anggaran operasi merupakan biaya yang memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan keseharian perusahaan di luar kegiatan produksi. Selanjutnya ada cakupan anggaran non-produksi. Penyusunan anggaran ini dilakukan berdasarkan setiap fungsi yang kemudian dibandingkan dengan biaya yang sebenarnya terjadi. Berdasarkan jenis kegiatan fungsionalnya, anggaran non-produksi terdiri dari biaya pemasaran dan biaya administrasi umum. Oke, baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subtopik yang pertama, yaitu biaya pemasaran. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan biaya pemasaran, langkah mengukur profitabilitas, standar biaya pemasaran, data dan informasi penyusunan, analisis biaya, dan juga cara pengalokasian biaya. Next. Baik, yang pertama adalah definisi dan tujuan biaya pemasaran. Definisi dari biaya pemasaran menurut Mulyadi, biaya pemasaran adalah biaya yang terdiri dari seluruh biaya yang dikeluarkan saat produk tamat diproduksi, lalu diletakkan di dalam gudang hingga produk tersebut ditukar kembali dalam bentuk tunai. Nah, tujuan biaya pemasaran ini karena korporasi membutuhkan metode yang lebih ampuh guna mengarahkan dan menganalisis biaya pemasaran yang sedang berjalan. Lalu yang kedua, karena korporasi juga wajib memahami dan mengukur langkah-langkah yang digunakan dalam sektor pemasaran guna menimbang profitabilitas biaya pemasaran. Biaya pemasaran. Yang pertama, dengan memilih segmen yang akan difungsikan untuk dianalisis profitabilitasnya. Yang kedua, memutuskan kegiatan pemasaran yang terinci untuk berbagai fungsi. Yang ketiga, mengakumulasikan biaya langsung dalam setiap kegiatan. Yang keempat, dengan memilih penggerak biaya guna di setiap kegiatan. Yang kelima, dengan menghitung biaya setiap produk di setiap kegiatan. Yang keenam, mengalokasikan biaya ke dalam segmen-segmen. Dan yang ketujuh, dengan memadukan biaya yang sudah dianggarkan dengan biaya aktual pada setiap kegiatan pemasaran.
Berikutnya ada standar biaya pemasaran yang terdiri dari 3 poin yang perlu kita pahami. Dari segi faktor penimbunan biaya pemasaran dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu menerima pesanan dan memenuhi pesanan. Perusahaan melakukan promosi untuk mendapat pesanan. Setelah itu, perusahaan perlu memenuhi pesanan tersebut sesuai dengan permintaan. Untuk melanjutkan kegiatan pemenuhan permintaan ini, dibutuhkan biaya pemasaran dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Berikutnya. Nah, berikut fungsi pada standar pemasaran. Yang pertama ada fungsi penjualan perseorangan, yaitu melakukan kontak dengan konsumen secara personal guna mencapai kuota penjualan. Fungsi ini juga mencakup menjalin hubungan dengan konsumen sehingga bertanggung jawab atas nama baik perusahaan. Yang kedua, fungsi pergudangan dan penanganan, yaitu menerima produk dari pabrik lalu disimpan di gudang sampai dikirim ke konsumen. Di dalam fungsi ini, para pekerja dapat mencatat waktu yang dipakai untuk pesanan setiap segmen untuk mempermudah alokasi biaya. Next slide. Yang ketiga, fungsi transportasi, yaitu mencakup kegiatan operasi pengiriman dan penyerahan barang kepada konsumen. Untuk menerapkan standar operasi, perusahaan juga dapat melakukan pengkajian waktu, gerak, dan teknik lainnya berdasarkan prosedur transportasi yang berlaku. Fungsi keempat adalah fungsi penjualan secara kredit dan penagihan piutang kepada pelanggan, yaitu menetapkan metode rekayasa industri untuk mempelajari operasi kantor yang sifatnya berulang. Contoh dari fungsi ini adalah penyiapan faktur, penetapan beban dan kredit pada piutang usaha, serta pelaporan atas setiap pelanggan. Next slide. Nah, untuk menyusun anggaran biaya pemasaran diperlukan 4 data dan informasi sebagai berikut. Yang pertama, rencana penjualan. Hubungan yang ditunjukkan data atau informasi ini adalah apabila biaya penjualan yang ditimbulkan besar, maka biaya pemasaran akan meningkat, begitupun sebaliknya. Yang kedua, standar biaya lainnya. Yang dimaksud standar biaya lainnya adalah penetapan berbagai standar biaya yang telah dikelompokkan ke dalam biaya pemasaran. Yang ketiga adalah sistem pembiayaan upah. Data ini berhubungan dengan penetapan gaji karyawan di Departemen Pemasaran oleh perusahaan. Data keempat adalah metode alokasi biaya, yaitu data yang berisi pendistribusian satu kesatuan biaya bersama ke dalam masing-masing kelompok biaya yang ditentukan berdasarkan lokasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Yang berikutnya adalah analisis biaya pemasaran. Analisis biaya pemasaran merupakan penelitian ilmiah tentang masalah biaya operasi dari laporan laba rugi perusahaan. Apa sih manfaat dari analisis biaya pemasaran? Yang pertama itu ada mengukur kemampuan setiap produk dalam menghasilkan profit, lalu memperkirakan dampak biaya dan laba terhadap perubahan produk dan metode perubahan, dan menyediakan informasi biaya sebagai bahan pengambilan keputusan menentukan harga jual produk. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Dengan menganalisis dengan mengambilnya beberapa pos biaya, yaitu biaya upah dan biaya media. Yang kedua, analisis biaya fungsional. Analisis biaya fungsional ini berfungsi untuk memberikan informasi lebih banyak daripada analisis laporan laba rugi. Yang ketiga, analisis biaya fungsional berdasarkan segmen pasar. Menganalisis dengan membagi pasar berdasarkan daerah, produk, dan kelompok pembeli. Analisis ini juga jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan 2 analisis sebelumnya. Oke, baik. Selanjutnya ada cara pengalokasian biaya. Dan cara pengalokasian biaya anggaran ini di dalam perusahaan itu biasanya ada melalui 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah contribution margin. Pada pendekatan ini, hanya biaya langsung yang dapat dialokasikan ke setiap unit pemasaran, seperti area penjualan dan juga produk yang dianalisis. Biaya ini dapat diabaikan jika tidak ada unit pemasaran yang ditentukan. Setelah dikurangi biaya langsung, yang tersisa adalah biaya tidak langsung. Pendekatan yang selanjutnya adalah dengan pendekatan full cost. Pada pendekatan full cost, semua biaya langsung dan tidak langsung dapat dialokasikan ke unit pemasaran melalui penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui profitabilitas bersih dari unit-unit yang diteliti. Pendekatan margin kontribusi tidak dapat melakukan ini. Next.
Oke, baik. Yang selanjutnya di sini ada studi kasus anggaran pemasaran. Seperti yang kita bisa lihat di sini, pada tahun 2021 PT Pelita menyusun rencana kerja sebagai berikut. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa pause videonya dan juga dibaca secara mandiri. Next slide. Ini juga sama, teman-teman bisa baca secara mandiri. Dan untuk next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk mempermudah perhitungan anggaran biaya pemasaran PT Pelita, kita bisa menyusun tabel seperti ini. Jenis biaya yang diketahui mencakup gaji dan komisi manajer pemasaran, gaji staf pemasaran, dan seterusnya yang lalu dikelompokkan ke dalam biaya tetap ataupun biaya variabel. Lalu nominal yang diketahui dari soal akan diolah dan hasilnya kita masukkan ke tabel sedemikian rupa sehingga kita dapat menentukan jumlah dari biaya tetap yaitu sebesar Rp349.400.000, lalu biaya variabel Rp1.755.000.000 serta total biaya gabungan keseluruhan sebesar Rp2.104.400.000. Next slide. Seperti yang saya singgung sebelumnya, tabel tersebut tersusun oleh angka-angka yang telah diolah. Nah, nominal yang diketahui soal akan dihitung menyesuaikan ketentuan yang disebutkan. Berikut penjelasannya secara rinci dan teman-teman bisa pause videonya untuk dipahami. Next slide. Ini juga sama, silakan dibaca. Next slide. Sebelumnya kita sudah membahas biaya pemasaran. Sekarang kita berlanjut ke biaya administrasi umum yang memiliki 4 subtopik, yaitu pengertian, pengelompokan data dan informasi penyusunan, serta komponen penyusun biaya administrasi umum. Selanjutnya, yang pertama pengertian biaya administrasi umum. Biaya administrasi umum adalah sejumlah biaya terperinci yang digunakan untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk atau dapat dikatakan untuk keperluan perusahaan secara menyeluruh. Biaya administrasi ini muncul karena adanya kegiatan memimpin, mengendalikan, dan menjalankan perusahaan. Next slide. Nah, kemudian kita bisa mengelompokkan biaya administrasi umum seperti di subtopik kedua ini. Yang pertama, gaji dan upah terdiri dari gaji pegawai, premi lembur, upah honoran, insentif, pajak pendapatan, dan bonus. Yang berikutnya, kesejahteraan pegawai yang terdiri dari pendidikan, latihan, pengobatan, dan rekreasi. Yang ketiga yaitu biaya reparasi dan pemeliharaan, yaitu pemeliharaan aset terhadap tetap perusahaan, yang terdiri dari peralatan kantor, alat transportasi, dan gedung. Berikutnya adalah biaya depresiasi, merupakan penyusutan aktiva tetap perusahaan yang terdiri dari mesin penyejuk ruangan, komputer, dan kendaraan perusahaan. Dan yang terakhir adalah perlengkapan dan peralatan kantor yang terdiri dari biaya percetakan, biaya listrik, dan biaya telepon. Selanjutnya, berikut data dan informasi untuk penyusunan biaya administrasi. Yang pertama ada rencana penjualan, yaitu rencana yang mencakup kuantitas barang yang akan dijual oleh suatu perusahaan dari waktu ke waktu di masa mendatang. Yang kedua ada rencana produksi, yakni rencana yang meliputi jumlah unit yang akan diproduksi dari waktu ke waktu di masa mendatang. Yang ketiga ada standar biaya yang termasuk kelompok administrasi, yaitu sekelompok biaya administrasi yang sudah ditetapkan perusahaan dan berperan sebagai pengendali efisiensi kinerja pegawai. Selanjutnya akan dibawakan oleh Adel. Baik, terima kasih Alda. Yang selanjutnya yaitu sistem pembayaran upah, di mana sistem yang berhubungan dengan upah pada bagian administrasi. Yang kelima, ada metode depresiasi, yaitu metode yang telah perusahaan tetapkan terhadap aset tetap. Yang keenam, ada metode alokasi biaya, yaitu metode pendistribusian keseluruhan biaya awal ke dalam kelompok-kelompok biaya sesuai dengan penempatannya. Lalu ada komponen penyusunan biaya administrasi. Yang pertama ada biaya tetap, ditentukan dari periode sebelumnya sesuai arahan manajemen. Contohnya depresiasi dan gaji karyawan. Yang kedua ada biaya variabel, ditetapkan berdasarkan tarif biaya pada periode sebelumnya. Contohnya adalah perlengkapan kantor.
Yang ketiga, ada biaya semi variabel. Biaya ini ditentukan berdasarkan analisis terhadap biaya tersebut. Contohnya, biaya pemeliharaan gedung atau kendaraan perusahaan. Studi kasus anggaran administrasi. Sebagai studi kasus, kami memilih PT Pelita untuk studi kasus yang kami pilih. Di sini kami memilih biaya administrasi pada tahun 2021 yang digolongkan seperti berikut. Teman-teman dapat melihat secara lebih rinci dengan mempause video. Ini juga masih sama, teman-teman dapat melihat lebih rinci dengan mempause video. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, baik. Setelah teman-teman melihat tadi ya ketentuan-ketentuan yang ada di dalam setiap komponen dan juga beserta di setiap divisi dalam anggaran administrasi umum PT Pelita, di sini kita bisa melakukan penyusunan anggaran nih, anggaran administrasi umum untuk tahun 2022. Seperti yang dalam setiap komponennya teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Untuk lebih detail dan rincinya teman-teman bisa pause videonya. Next slide. Nah, setelah kita susun, pada akhirnya kita bisa membuat anggaran biaya administrasi umum PT Pelita tahun 2022 secara keseluruhan nih. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, PT Pelita ini terdapat di PT Pelita ini terdapat 6 komponen biaya yang digolongkan sebagai biaya administrasi umum dan juga terdapat 3 divisi yang terdapat di dalamnya. Seperti yang pada divisi pertama, di divisi kepanitraan, di sini kita bisa mengetahui jumlah yang dibutuhkan oleh divisi ini adalah 37.800.000 rupiah. Lalu untuk divisi pendataan, totalnya adalah 50.455.000. Untuk divisi rumah tangga totalnya adalah 35.095.000 rupiah. Dan untuk keseluruhannya, anggaran biaya administrasi umum PT Pelita tahun 2022 adalah 123.350.000 rupiah. Next. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.